Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua sekarang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bahagia. baik. Luar biasa Pak Edwin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengawali sesi Lokakarya kelima, pengelolaan program yang berpihak pada murid dengan kolaborasi oleh guru penggerak, marilah kita bersama-sama berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar sesi kali ini diberi kemudahan. Berdoa dipersilahkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan program yang berpihak pada murid dengan kolaborasi oleh guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang program yang berpihak pada murid. Nanti kita akan kupas tuntas di pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bapak Ibu adalah Edwin Suryadi Fajar Islam. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Sumeneb mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti apabila Bapak Ibu bertemu atau berpapasan saya, silakan disapa Bapak Ibu ya, jangan dicuekin. Siap. Baik Bapak Ibu. Oke, untuk kesepakatan kelas kita hari ini, yang pertama kita usahakan selalu on kamera. Kita pastikan kamera kita sudah hidup, tidak mati. Yang kedua, mikrofonnya off dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk berbicara atau berpendapat apabila Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah aktif dalam diskusi. Jadi mindfulness ini sangat diutamakan Bapak Ibu, sehingga nanti di akhir sesi ini kita akan mencapai apa yang kita mau atau yang kita tuju. Oke Bapak Ibu, sekarang ada sesi ice breaking. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, kita coba main-main dulu sebentar Bapak Ibu ya. Klik start. Pertanyaan pertama, apa salah satu manfaat dari program ini bagi murid? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Silakan raise hand. Silakan Bu Meli, nomor berapa? Yang mana ini? Bukan yang A. Yang A. Oke, mungkin ada lagi, silakan. Siapa yang diutamakan dalam program ini? Siapa itu? Guru. Pak Sauki. Guru. A. Guru. A, murid. Apa yang dimaksud dengan berpihak pada murid? Mungkin bisa bantu Pak Subroto? Silakan. Apa Pak Subroto? Mic-nya Pak. Oke, Pak Johan. Program ini seringkali melibatkan kerjasama dengan siapa Pak Johan? Komunitas dan orang tua. Mantap. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan materi. Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah calon guru penggerak dapat memulai membuat perencanaan program yang berpihak pada murid, termasuk juga bagian judul program, latar belakang, dan tujuan program. Nanti kita di akhir sesi ini diharapkan Bapak Ibu nanti mampu membuat perencanaan terkait program apa ya kira-kira yang dapat diusulkan sehingga terlaksana, di mana program itu berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, pertanyaan pemantiknya, menurut Bapak Ibu, mengapa penting bagi seorang guru penggerak, atau mungkin saat ini Bapak Ibu masih calon guru penggerak, merancang program yang berpihak pada murid? Silahkan Bapak Ibu isi bagian itu di kolom chat. Saya akan share linknya. Langsung Bapak Ibu isi saja di situ. Silakan Bapak Ibu mengisi pendapat Bapak Ibu di kotak-kotak itu. Saya persilakan Bapak Ibu mengisinya. Linknya sudah ada di kolom chat. Baik, ini ada komentar atau pendapat dari Pak Johan. Bisa dibacakan dan dijelaskan Bapak apa maksud dari pendapat dari Bapak ini.
Pak Johan bilang supaya hasil yang dicapai benar-benar dirasakan oleh murid dan lingkungan sekitar. Mungkin Bapak Johan bisa jelaskan sedikit saja, Pak Johan. Baik, terima kasih Pak Edwin. Di mana saya menuliskan alasan mengapa pentingnya bagi seorang guru penggerak merancang program yang berpihak pada murid, yakni supaya nanti hasilnya hasil dari kegiatan pembelajaran itu benar-benar bisa dirasakan oleh murid itu sendiri dan juga itu bersinergi dengan konteks lingkungan sekitarnya, Pak. Luar biasa Pak Johan, mantap Pak Johan, bagus sekali. Baik, di komentar yang kedua, pendapat kedua yang di bawahnya Pak Johan, untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi murid. Mungkin Ibu Meli bisa jelaskan lagi, Ibu, maksudnya bagaimana, Ibu? Silakan. Iya Pak, mengapa penting bagi seorang guru penggerak merancang sebuah program yang berpihak pada murid? Jadi memang merancang sebuah program itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, yang mana itu merupakan penting untuk memenuhi kebutuhan individu masing-masing murid berdasarkan karakteristik mereka yang nantinya juga dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Itu Pak. Mantap. Ini ada yang lumayan panjang dari Pak Sauki. Merancang program yang berpihak pada murid sangat penting untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapat perhatian yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Silakan Pak Sauki, mungkin bisa menambahkan maksudnya bagaimana Pak Sauki? Oh iya, terima kasih Pak Edwin. Ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi dari pendapat yang saya ajukan. Jadi merancang program yang berpihak pada murid hendaknya memastikan isi program itu bahwa siswa atau murid mendapat perhatian yang mereka butuhkan. Artinya bukan sekedar program dirancang tapi tidak berpihak pada murid. Nah, yang kedua, dari program yang dirancang itu hendaknya dapat dipastikan bahwa hasilnya berdampak pada murid untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Nah, mungkin itu maksudnya Pak Edwin. Terima kasih. Luar biasa. Baik Pak Sauki, luar biasa sekali pendapat dari Pak Sauki. Mungkin yang terakhir ini dari Pak Subroto, meningkatkan kompetensi murid dan untuk memenuhi kebutuhan belajarnya serta memaksimalkan tumbuh kembang murid. Silakan Pak Subroto, mungkin bisa ditambahin. Ya, terima kasih Pak Edwin. Nah, artinya ketika program-program itu dibuat itu untuk kebutuhan murid yang berdampak pada murid, misalnya di sekolah ada kegiatan ekstra bulu tangkis misalnya. Jadi anak-anak yang punya bakat dan minat pada olahraga bulu tangkis, mereka tersalurkan kebutuhan belajarnya atau bakat minatnya. Seperti itu. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut yang menyalurkan bakat minat anak, otomatis juga memacu perkembangan tumbuh kembang anak secara maksimal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Subroto. Jadi sepakat Bapak Ibu, memang kita seorang guru dalam merancang program yang berpihak pada murid, bagaimana kebutuhan murid itu dapat terpenuhi dan juga tercapai secara maksimal. Juga bagaimana menurut Pak Sauki memang penting memastikan bahwa setiap siswa mendapat perhatian yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Sepakat Bapak Ibu? Silakan. Jadi memang betul Bapak Ibu, program yang berpihak pada murid adalah sebuah program yang menempatkan kebutuhan seperti yang Pak Sauki bilang tadi, Pak Subroto, Bu Meli bilang, Pak Johan, menempatkan kebutuhan, potensi dan kepentingan murid sebagai pusat dari segala proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan guru penggerak, guru jadi para CGP-nya didorong untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran
yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, yang mencakup seluruh peserta didik, yang relevan dan bermakna bagi murid. Jadi memang betul apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu semua memang sangat connect, sangat sinkron dengan definisi dari program yang berpihak pada murid. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sekolah, potensi dan aset apa saja yang Bapak Ibu miliki? Mungkin itu juga bisa dapat mendukung dari program yang berpihak pada murid. Silakan Bapak Ibu isi di halaman 8. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada beberapa pendapat yang masuk. Kita mulai dari Pak Subroto, potensi dan aset yang dimiliki guru, murid, wali murid, lingkungan sekolah, alat musik. Mungkin ini yang menarik bagi saya Pak Subroto, maksudnya alat musik ini bagaimana Pak Subroto? Silakan Pak Subroto. Ya, terima kasih. Mungkin saya langsung mengomentari yang alat musik ya. Saya ini menggambarkan yang terjadi yang ada di sekolah saya. Sekolah saya memiliki 2 buah piano atau organ atau keyboard yang cukup besar, yang itu tidak dimanfaatkan sejak saya ada di sekolah tersebut. Sudah hampir 9 tahun saya di sekolah tersebut. Nah, saya berpikir kenapa ini tidak dimanfaatkan. Nah, akhirnya saya berinisiatif mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, ya itu keyboard atau memainkan alat musik piano seperti itu. Ini sudah saya rencanakan dan saya berusaha mendatangkan instruktur dari luar dan sudah banyak murid-murid yang mendaftar karena ini hanya ditujukan kepada murid-murid yang berminat saja. Luar dan biasa. Ya, kegiatan ini akan dimulai hari Selasa minggu depan. Siap-siap Pak Subroto, luar biasa sekali. Oke Bapak Ibu, sekarang saya coba minta pendapat atau komentar dari Pak Sauki, sumber daya yang ada, kreativitas dalam pengajaran, ini maksudnya bagaimana, siapa yang kreatif, mungkin guru ya, tapi ini kita akan kupas lagi lebih dalam maksud dari kalimat ini, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Silakan Pak Sauki, maksudnya bagaimana itu Pak Sauki? Baik, terima kasih Pak Edwin. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari tiga potensi dan aset. Yang pertama, dalam rangka merancang program yang berpihak pada murid, perlu ada sumber daya. Sumber daya yang ada maksudnya ada 3 hal Pak Edwin, yaitu kepala sekolah dan guru, siswa, orang tua murid dan masyarakat. Jadi 3 bagian dari itu menjadi sumber daya yang dapat diharapkan untuk mendukung dalam upaya merancang program yang berpihak pada murid. Yang kedua, kreativitas dalam pengajaran. Kreativitas dapat dimaknai dalam 2 hal. Yang pertama, kreativitas ide, di mana kreativitas ide ini perlu dimulai dari kepala sekolah bersama dengan guru, dan juga ide yang mungkin didapatkan dari masukan dan saran orang tua dan masyarakat. Kreativitas ide yang pertama. Yang kedua adalah kreativitas tindakan. Ide tanpa tindakan, maka mustahil sebuah kegiatan akan berjalan dengan sukses. Jadi adanya kreativitas ide dan kreativitas aksi atau tindakan menjadi satu kesatuan yang saling bersinergi. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk beradaptasi. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kehidupan ini sifatnya dinamis dan selalu berkembang. Maka guru, kepala sekolah dituntut untuk mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa kewajiban guru adalah menuntun kodrat anak, sehingga kodrat anak yang bisa karena kodrat alam dan kodrat zaman bisa berubah-ubah, bisa berubah karena perubahan keadaan. Maka guru harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Mungkin demikian Pak Edwin yang bisa saya jelaskan.
Baik, luar biasa sekali penjelasan yang sangat mendetail dari Bapak Sauki, dan memang betul sekali Bapak terkait hal-hal tersebut yang Bapak sampaikan. Baik, tinggal dua lagi, ada yang ini mungkin Bu Meli ya, modal manusia dan sarana dan prasarana. Dan saya sepakat sekali, memang modal manusia dan sarana dan prasarana memang menjadi aset yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan oleh guru ataupun pihak sekolah dalam mengembangkan program yang berpihak pada murid. Yang terakhir, Pak Johan, warga sekolah, sarana dan prasarana sama ya, dan lingkungan sekitar. Maksudnya lingkungan sekitar ini bagaimana Pak Johan? Mungkin Pak Johan bisa menjelaskan? Mohon maaf. Jadi ini ada lingkungan sekitar yang dimana dalam lingkungan sekitar layaknya bukit ataupun apa yang bisa dikelola ataupun potensi alam yang ada sebagai aset yang juga bisa digunakan di dalam hal ini, Pak Edwin. Siap. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi Bu Meli. Baik Bapak Ibu. Jadi yang dapat kita simpulkan pada sesi kali ini, memang betul Bapak Ibu, program yang berpihak pada murid adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan murid sebagai pusat dalam proses pendidikan dengan fokus pada kebutuhan, potensi dan keberagaman mereka. Program ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang inklusif, kontekstual, dan memberdayakan murid untuk menjadi individu yang kreatif, kritis, mandiri, dan berkarakter. Melalui pendekatan ini, guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan, sehingga mendukung transformasi pendidikan menuju kualitas yang lebih baik di Indonesia. Setelah Bapak Ibu mengikuti sesi ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita membahas panjang lebar tentang program yang berpihak pada murid? Mungkin untuk itu Bapak Ibu bisa kasih emo tertawa atau sedih. Baik, luar biasa. Baik Bapak Ibu, Bu Meli silakan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Dan memang betul sekali program yang berpihak pada murid memang sangat dibutuhkan oleh sekolah dalam mengembangkan dan mencapai dari tujuan pendidikan itu sendiri, agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mungkin kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi